develop our strength. Seperti yang tadi kita misalnya kekuatan kita bahasa Inggris, kita harus develop uniqueness kita. Misalnya kita cerewet, kita punya analytical thinking ability yang oke, harus kita kembangkan. Itu modal kita untuk membentuk personal brand yang sukses. Dan yang terakhir adalah keep calm and stay positive. Saya belum bisa calm, tapi saya saat ini masih belajar gimana caranya di setiap kesulitan, di setiap tantangan saya calm dan belajar untuk selalu berpikir positif. Berpikir positif tidak harus kita menjadi bahan bulan-bulanan orang yang curang begitu ya, apalagi di dunia politik yang sangat kejam gitu ya. Jadi jurnalis pun kita harus berpikir positif. Oke, korupsi ini nggak korupsi, ternyata kita harus positive thinking. Bukan seperti itu. Being positif adalah bagaimana kita spread our positiveness to others. Bagaimana kita menyebarkan aura positif itu. Bagaimana kita menganggap bahwa diri kita itu bukan apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Jadi saya tidak bisa bertindak superior. Saya tidak bisa semena-mena kepada orang lain. Saya harus bagaimana menghormati orang. Siapa sih saya ini? Itu adalah salah satu unsur dari being positif. Nah, ini adalah contoh bagaimana saya menganalisa personal branding saya. Teman-teman bisa lihat pada Ashari bagaimana sih who I am. Poin ke-1, who I am. Saya adalah penyuka hal baru dan tantangan. Kritis, perasa, sensitif mungkin bisa dikatakan. Kadang penyendiri, I really enjoy to be lonely. Ramah, itu kata orang sih, maksudnya nggak tahu juga. Respectful, saya sangat menghormati, sangat sopan, saya sangat appreciate dengan orang. Supel, tulus, penikmat proses. Saya nggak mau yang semua yang serba instan. Ya, kalau penikmat proses bisa dibuktikan dari badut, sales, pakai motor dulu, penyiar radio dan sebagainya, sampai ya, seperti sekarang ya sebenarnya juga belum apa-apa. Strength kita apa sih? SWOT ya teman-teman. Saya punya, alhamdulillah saya terus memperuncing good analytical thinking ability. Profesi saya sebagai jurnalis, saya agak kurang serak sebenarnya dikatakan sebagai presenter karena saya adalah jurnalis. Saya juga masih turun ke lapangan untuk liputan, bencana, banjir pun kalau misalnya teman-teman pantauin notifikasi saya juga masih di situ. Good analytical thinking ability dan profesi jurnalis saya bisa mendapatkan itu dan mempertajam itu. Fast learner, perfectionist, saya suka sesuatu hal yang perfect, tidak gampang puas, komunikatif dan ya alhamdulillah bisa bikin, saya masih terus belajar. Kemudian weakness saya ini cenderung terburu-buru atau kemerungsung, mudah khawatir, tidak slow, tidak calm, tidak santai. Aduh, kalau besok misalnya saya mau begini tapi ternyata gagal gimana ya? Itu weakness saya. Dan saya harap teman-teman juga tahu apa weakness teman-teman, apa strength teman-teman. Saya nggak bisa ekonomi dan bisnis, payah banget. Materinya itu. Saya nggak bisa baca analisa pasar modal seperti teman saya Maria Kalai. Saya kalau bisa disuruh nge-choice kayak ini, saya nggak bisa gitu. Ekonomi dan bisnis, bahasa asing yang lain, bahasa Prancis dulu pernah ikut cuma 3 bulan doang. Setelah itu sudah, karena nggak ada waktu. Itu saya. Tapi opportunity saya adalah bagaimana saya bisa memberdayakan apa yang bisa saya dapat, apa yang bisa saya peroleh untuk mengatasi weakness saya. Saya mau belajar orangnya. Alhamdulillah saya selalu menekankan itu. Latihan self control, biar kita nggak keberungsung, nggak khawatir. Saya orangnya sudah bersosialisasi, tapi bukan terus kemudian dugem gitu ya. Sosialisasi dalam hal positif. Dan teman-teman seperti datang ke sini pun bersosialisasi sambil belajar. Kita aplaus dulu buat teman-teman yang mau bersosialisasi. Karena ancamannya apa? Rasa malas, bosan, dan mungkin rasa superior. Hati-hati dengan rasa superior. Kadang-kadang kita sudah mencapai level tertentu, kita suka merasa sok, sehingga menyetop kita, menghentikan kita untuk terus belajar. Oke, kita boleh next. Nah, tadi, mundur dulu, Tri. Ada teman-teman masih ingat? Yes. Oke, mundur lagi.
Mundur lagi. Nah, who you are. Tadi apa namanya? Ini sudah dijawab. Siapa saya sih? Sudah dijawab ya. Sekarang kita ke yang kedua, teman-teman. What you want. Yes. Visi. Saya ingin seperti itu. Yang terakhir saya ingin punya keamanan dalam bidang finansial. Nah, misi saya bagaimana saya bisa mencapai visi itu. Caranya seperti apa sih? Biar menjadi jurnalis yang reliable, saya harus berkarya penuh passion, liputan penuh semangat, membuat berita penuh semangat dan yang berimbang. Walaupun tekanan dari bos mungkin ada, terus menantang dan mengembangkan diri. Saya tidak bisa ekonomi bisnis, tapi saya mau. Kalau misalnya saya dikasih kesempatan untuk menjadi wartawan ekonomi bisnis, saya pun akan ambil. Belajar dari orang-orang hebat atau senior kita. Itu adalah kunci satu untuk kita bisa meraih visi kita. Goals and ambition, saya ingin kuliah lagi, teman-teman. Jangan kadang-kadang kita merasa, waduh, kalau misalnya kita mengatakan apa yang kita pengen nanti dipikirnya pamer, tapi ternyata begitu tidak ada buktinya, kita nanti dipikir membual kamu. Justru kalau misalnya kita mengatakan keinginan kita ke orang, aku pengen gini loh. Satu, kita mendapat dorongan yang lebih. Yang kedua, syukur-syukur orang itu mendoakan. At least bilang amin itu sudah mendoakan. Saya mempunyai TV show sendiri, kayak Mbak Najwa misalnya, kayak Andi Noya misalnya. Saya menjadi decision maker, kayak misalnya Putra Nababan, Karming Ilyas, Wisnu Tama, decision maker. Saya menjadi seorang influencer dalam industri saya. Kenapa industri saya? Karena saya fokus pada industri saya, television journalism. Saya tidak pengen tengok-tengok ke banking, saya tidak pengen tengok-tengok ke konsultasi kebatinan kayak yang subur gitu mungkin. Saya tidak mau. Saya fokus. Makanya saya ingin menjadi influencer di bidang saya. Desi Anwar sangat menginfluence kita kan, sangat menginspirasi kita kan. Rosiana Sedalahi pun demikian sangat menginspirasi kita. Oke, next. Waktunya tadi tinggal berapa ya? Oh, 5 menit. Ya 2 menit udah lah. Nah, oke 5 menit. Kemudian how to achieve it. Bagaimana kita meraih itu semua, teman-teman, yang sudah kita pengenkan. Kita sudah set up goal kita seperti itu. Bagaimana kita meraih? Yang pertama adalah mencari dan meriset. Saya tadi pengen beasiswa ke US atau UK. Ya saya mencari dan meriset. Jangan pernah berharap bahwa dunia itu akan jatuh ke depan kita sendiri. Kita harus mencari, kita harus berjuang. Saya mencari dan meriset beasiswa serta kampus tujuan dan negara tujuan. Perdalam bahasa Inggris, terus menerus mempelajari bahasa asing lain, nah itu Prancis, Itali, atau bahasa yang lain, bukan bahasa kalbu ya. Kemudian saya punya target 1 bulan 2 buku. Nah, Anda bagaimana target membacanya? Ada yang 1 minggu 1 buku, that's very good. Ada yang 1 tahun 1 buku aja nggak kelar, enggak. Kemudian belajar apapun, entah masak, entah belajar membuat event, entah belajar masang kabel adaptor atau kabel proyektor, itu adalah belajar apapun. Perbanyak forum diskusi, terus mengevaluasi karya kita. Kemudian good preparation, kita mau datang ke sini, at least kita sudah sedikit tahu tentang materi yang akan diberikan. Kita sedikit tahu personal branding itu apa. Makanya saya tadi surprise juga dengan MC yang membuat interaksi seperti itu sangat interaktif. Kemudian fokus dan percaya pada bidang yang Anda geluti. Saya percaya pada television journalism ini akan memberikan saya kecukupan financial security. Walaupun saya tidak akan kaya seperti Bakri atau seperti Mas Sandiaga Uno, tapi saya percaya bahwa bidang ini akan membuat saya cukup. Kemudian berpasrah, ikhlas. Bergaul dengan orang-orang yang tepat dan selalu membumi. Kadang-kadang kita yang masih muda, masih mahasiswa, pengennya kan kita eksis ya. Pengennya kita dianggap, wah, anak gaul gitu. Harus ke Dragonfly, harus ke Blowfish. Itu normal, boleh-boleh aja. Cuman apakah kita sudah bergaul dengan orang-orang yang tepat untuk membuat kita maju, untuk
kita menjual personal brand aja? Apa kita hanya ingin dianggap sebagai anak gaul yang sebenarnya adalah hampa atau kosong? Boleh sesekali kita juga buat refreshing. Tapi apakah teman-teman dugem kita itu harus kita tanya, apakah mereka ada di saat kita susah? Apakah mereka ada di saat kita membutuhkan advice? Apakah mereka mendorong kita untuk maju? Selalu membumi tadi bagian dari being positif. Kemudian saya akan melakukan always set up a very high standard pada setiap pekerjaan yang saya lakukan. Dan saya harap teman-teman juga seperti itu. Jangan mau menjadi mediocre. Jangan mau menjadi orang yang biasa. Punyalah standar yang tinggi. Yang terakhir, tetap keep calm and stay positive. Oke, tepuk tangan buat teman-teman sekali. Boleh kita dulu sebelum nanti saya minta teman-teman untuk mengulang seperti tadi. Nanti biar kita pasang di situ, biar teman-teman ada panduan. Nanti startingnya teman-teman membacakan satu-satu, kita mulai aja. Singkat aja nanti seperti apa? Boleh ya? Boleh. Kita tunjuk beberapa orang untuk membacakan personal brand, strategi mereka. Sambil teman-teman mempersiapkan